Jason Corbett lahir pada tanggal 12 Februari 1976 di Limerick, Irlandia. Orang tuanya, John dan Rita, membesarkan 8 anak, dan Jason memiliki saudara kembar bernama Wayne. Orang tuanya melakukan segala hal untuk memastikan bahwa anak-anak tumbuh sehat dan tidak kekurangan apapun, meskipun mereka tidak pernah punya banyak uang. Ketika ayahnya tidak bekerja, Jason tidak ragu untuk mendapatkan pekerjaan paruh waktu sebagai penjaga keamanan di pusat olahraga sekolah. Dia sangat ingin mendapatkan uang tambahan dan membantu orang yang dicintainya. Kegigihan dan kebaikannya membuat keluarga serta teman-temannya sangat mencintainya. Suatu hari, Jason bertemu dengan seorang gadis bernama Margaret Fitzpatrick. Segera setelah bertemu, mereka saling jatuh cinta. Dan menjadi jelas bagi semua orang bahwa mereka memang ditakdirkan untuk satu sama lain. Pasangan itu kemudian menikah, dan pada bulan September 2004, mereka memiliki anak laki-laki pertama mereka yang diberi nama Jack. 2 tahun kemudian, lahir seorang anak perempuan yang diberi nama Sarah. Max dan Jason benar-benar merasakan kebahagiaan. Mereka dengan tulus saling mencintai dan merawat Jack dan Sarah dengan penuh kasih sayang. Namun, dongeng indah itu berakhir tiba-tiba pada tanggal 21 November 2006. Hanya 3 bulan setelah kelahiran Sarah, sebuah tragedi mengerikan terjadi. Malam itu, Max terbangun karena serangan asma yang memang dideritanya sejak kecil. Kemudian ia memakai nebulizernya. Tetapi kali ini ada yang tidak beres. Obatnya tidak membantu. Dan Jason segera membawa istrinya ke rumah sakit. Sayangnya mereka terlambat. Max telah kehabisan nafas dan tidak tertolong. Ia meninggal di usia 31 tahun. Jason merasakan kesedihan yang mendalam yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Ia mengalami masa-masa sangat sulit setelah kehilangan istri tercintanya dan ditinggal sendirian dengan 2 anak mereka yang masih sangat kecil. Jason bagaikan kehilangan seluruh dunia, tetapi dia juga tahu bahwa putra dan putrinya yang masih kecil sedang menunggunya di rumah. Kesadaran ini memberinya kekuatan dan memaksanya untuk bangkit dari keterpurukannya. Saudara perempuannya Tracy dan kerabat-kerabatnya berusaha mendukungnya semaksimal mungkin dan tidak meninggalkan Jason sendirian dengan kesusahannya. Namun, Jason merasa tidak nyaman karena merasa telah merepotkan banyak orang. Dia tidak ingin menjadi beban, meskipun tentu saja mereka semua yang membantunya tidak ada yang menganggapnya seperti itu. Tetapi pemikiran ini tidak menenangkan Jason, dan pada akhirnya dia memutuskan untuk menyewa seorang asisten rumah tangga. Pada tahun 2007, wanita pertama yang datang ke rumah mempunyai kendala bahasa, sehingga Jason terpaksa menolaknya. Kemudian dia mempekerjakan seorang wanita Spanyol, tetapi wanita itu tidak berbicara bahasa Inggris, dan ini menyebabkan banyak masalah bagi Jason. Selain itu, kedua wanita tersebut hanya mencari pekerjaan paruh waktu, dan tidak ingin tinggal di Irlandia selamanya. Sedangkan Jason membutuhkan asisten yang akan bersamanya selama bertahun-tahun. Dia ingin seseorang yang akan mengambil bagian dalam kehidupan anak-anaknya, tidak melarikan diri secara tiba-tiba, tetapi bisa menjadi pendukung yang dapat diandalkan dalam keluarga. Setelah lama berpikir tentang hal ini, Jason memutuskan bahwa solusi terbaik adalah dengan mempekerjakan seorang pengasuh yang berbicara bahasa Inggris dan membutuhkan pekerjaan jangka panjang. Pada awal Februari 2008, Jason menerima email dari seorang wanita bernama Molly Martins yang berusia 20 tahun. Dia mengirimkan resume yang nantinya terungkap tidak sesuai dengan kenyataan. Molly mengaku dia lulusan Clemson University, padahal nyatanya dia drop out dari sekolah. Dia juga menulis bahwa dia telah lulus ujian dan mendapat izin untuk menjadi orang tua asuh yang juga tidak benar. Molly adalah tipe seseorang yang tidak dapat hidup tanpa terus-menerus berbohong dan sering ketahuan berbohong. Namun, Jason tidak tahu apa-apa. Sebaliknya, ia merasa akhirnya menemukan apa yang dia butuhkan untuk masa depan keluarganya.
Molly setuju untuk pindah ke Irlandia dan merawat Sarah dan Jack. Molly yang saat itu tinggal di Knoxville, Tennessee, terbang ke Irlandia pada 10 Maret 2008. Molly masih muda, cantik, dan berpakaian seperti dia sedang mencalonkan diri untuk Miss Amerika. Tetapi Sarah dan Jack dengan cepat terbiasa dengan hal itu, dan sepertinya semua berjalan dengan baik. Molly merawat anak-anak, dan Jason menjadi tenang. Setelah beberapa saat, hubungan Jason dan Molly menjadi lebih dekat. Jason mulai mengajak Molly berkencan. Sebenarnya Molly telah mempunyai kekasih sewaktu di Amerika bernama Kate. Mereka telah berkencan selama beberapa tahun sebelum Molly memutuskan untuk pergi bekerja di Irlandia. Kate kemudian bersikeras bahwa mereka bahkan belum putus sebelumnya. Dia juga menyatakan bahwa Molly memiliki masalah kesehatan mental, dan pada malam perkenalannya dengan Jason, Molly baru saja keluar dari rumah sakit jiwa. Menurut Kate, Molly tidak cocok untuk pergi ke negara lain dan membesarkan anak-anak yang kehilangan ibu mereka. Molly memberitahu Kate bahwa dia tidak akan tinggal di sana untuk waktu yang lama, dan pernyataan itu sama sekali berbeda dengan yang ia katakan pada Jason. Molly meyakinkan Jason bahwa dia ingin mendapatkan pekerjaan sebagai pengasuh untuk waktu yang lama. Setelah tinggal di Irlandia selama 2 minggu, Molly menghubungi Kate dan memberitahunya bahwa dia tidak akan kembali. Rupanya pada hari-hari itu, Molly membuat keputusan tegas untuk mengeluarkan Kate dari hidupnya. Berkencan dengan seseorang yang tinggal satu atap, tetapi masih sedikit yang diketahui, terlihat agak aneh dan bermasalah. Jason sendiri mengerti bahwa situasinya tidak ideal, tetapi dia merasa terhibur karena Molly rukun dengan anak-anak dan semuanya berjalan baik. Namun, Jason merasa hubungan asmara mereka berkembang terlalu cepat, dan ia merasa tidak nyaman dengan hal ini. Beberapa bulan setelah Molly tiba di Irlandia, Jason memintanya untuk pulang ke Amerika sebentar untuk bersama kerabatnya. Jason kemudian mengaku pada Molly lewat email bahwa dia tidak menginginkan hubungan mereka berkembang begitu cepat. Saat itu masih 2 tahun sejak Max meninggal, dan dia tidak yakin ingin menikah lagi. Jawaban ini tentu saja membuat Molly kesal, dan dia menulis kata-kata yang tidak menyenangkan kepada Jason. Setelah perdebatan, pada akhirnya diputuskan bahwa mereka akan terus berkencan, tetapi Jason meminta Molly untuk pindah ke apartemen lain ketika dia kembali ke Irlandia dan mendapatkan pekerjaan lain. Molly setuju, tetapi pada akhirnya itu tidak pernah terjadi. Molly tidak pernah pindah dan terus tinggal di rumah Jason. Suatu hari, dia mengatakan pada Jason bahwa dia tidak lagi ingin berada di tempat Max pernah tinggal, karena dia merasa seperti menjadi bayangan wanita yang telah mati. Setelah banyak rayuan, Jason setuju untuk menjual rumah itu pada hari ulang tahun ketiga kematian Max. Pada tahun 2010, di hari Valentine, Jason melamar Molly dan pasangan itu bertunangan. Jason sungguh mencintainya, dan yang paling penting, dia yakin bahwa anak-anak juga sangat mencintai Molly yang penuh perhatian. Setelah beberapa saat, Molly mengatakan bahwa dia merindukan Amerika dan tidak ingin tinggal di Irlandia lagi, dan menyarankan agar mereka semua pindah ke Amerika. Jason yang selalu ingin membahagiakan orang-orang yang ia cintai, akhirnya setuju untuk pindah. Mereka kemudian pindah ke Carolina Utara. Di sana, mereka membeli rumah yang indah dengan 5 kamar tidur dan 3 kamar mandi. Pernikahan Jason dan Molly berlangsung pada tanggal 4 Juni 2011 di Tennessee, di mana Molly berasal. Pernikahan mereka benar-benar tampak sempurna. Beberapa tahun telah berlalu sejak keluarga tersebut tinggal di Carolina Utara. Molly mendapatkan pekerjaan paruh waktu sebagai instruktur renang dan menghabiskan sebagian besar waktu luangnya di rumah bersama Jack dan Sarah. Selama tahun-tahun ini, Jason bekerja sebagai manajer di pabrik pengemasan dari pagi hingga sore hari. Pasangan itu mendapat banyak teman baru.
Orang-orang sangat menyukai Jason karena kebaikan dan keramahannya. Jason sering terlihat di jalan sambil menyeruput bir, berjalan bersama para pria, atau mengobrol dengan tetangga. Sepertinya tidak ada masalah dalam hidupnya, tetapi sebenarnya ada perselisihan dalam hubungan rumah tangga mereka. Salah satu masalah terbesarnya adalah kebiasaan belanja Molly, dan semua masalah ini menyebabkan banyak perselisihan dalam hubungan mereka. Adik Jason, Tracy, juga mengatakan bahwa Molly tidak stabil, tidak menentu, dan akan kehilangan kendali dengan cepat. Hari-hari berlalu, dan lambat laun, Jason mulai memikirkan dengan serius untuk bercerai dan pulang ke Irlandia bersama putra dan putrinya. Jason memberitahu Molly tentang rencananya, dan dia bahkan menyembunyikan paspor anak-anak karena takut Molly akan mengambilnya. Menurut versi Molly, Jason bukanlah seorang suami yang ideal. Molly berkonsultasi dengan pengacara mengenai hak asuh jika Jason menceraikannya, karena secara teknis dia bukan ibu dari anak-anak tersebut. Pengacaranya mengatakan harus ada rekaman percakapan yang dapat membuktikan bahwa Jason adalah ayah yang buruk atau menggunakan kekerasan. Dengan begitu, Molly bisa mendapatkan hak asuh Sarah dan Jack. Setelah itu, Molly menempatkan alat perekam di seluruh rumah untuk mencoba merekam suaminya dalam salah satu kemarahannya. Suatu kali saat makan malam, Molly memprovokasi Jason, membuatnya marah, dan ia mengeluarkan suara tangis yang tidak digubris oleh Jason. Pertengkaran itu terekam dan terjadi di hadapan anak-anak. Dalam rekaman suara itu mengindikasikan bahwa Jason adalah pria berkeluarga yang kejam, tetapi Molly tidak pernah bercerita kepada siapapun, dan tentunya tidak pernah melaporkannya ke polisi bahwa ia telah mengalami KDRT. Keluarga Molly menggambarkan Jason sebagai pria yang mengerikan dan mendominasi, sementara kerabat Jason mengatakan yang sebaliknya, dengan memastikan bahwa Molly mengarang kebohongan ini untuk membenarkan tindakannya. Pada malam hari tanggal 1 Agustus 2015, orang tua Molly, Tom dan Sharon Martins, datang ke Carolina Utara untuk mengunjungi keluarga tersebut. Karena Tom dan Sharon tiba larut malam, mereka memutuskan untuk memberikan hadiah yang sudah mereka siapkan untuk anak-anak keesokan paginya. Mereka menghadiahi tongkat baseball untuk Jack dan raket tenis untuk Sarah. Ketika makan malam selesai, Tom dan Sharon pergi ke kamar tidur tamu di ruang bawah tanah. Sedangkan Molly dan Jason pergi ke kamar tidur mereka di lantai 1, dan anak-anak naik ke kamar mereka di lantai 2. Menurut Molly, Sarah terbangun karena mimpi buruk pada jam 3 pagi, dan dia berlari ke kamar orang tuanya. Molly membawa Sarah kembali ke kamarnya dan menidurkannya. Tetapi pada saat dia kembali, Jason juga sudah terbangun dan sangat marah karena dia terbangun di tengah malam. Kemarahannya menyebabkan perkelahian. Molly kemudian mengklaim bahwa perkelahian itulah yang menyebabkan kematian suaminya. Tak lama setelah dugaan perkelahian dimulai, Tom, ayah Molly, yang sebelumnya bertugas sebagai agen FBI, diduga mendengar beberapa suara datang dari kamar tidur mereka. Suara-suara itu terasa aneh baginya, dan dia mengambil tongkat pemukul baseball yang akan ia berikan pada Jack, dan masuk ke kamar mereka. Saat Tom membuka pintu, dia melihat Jason memegangi leher Molly. Ketika Jason melihat ayah mertuanya, dia meremas tenggorokan Molly dan menyeretnya ke kamar mandi, sambil berkata dia akan membunuhnya. Tom mulai memohon pada Jason untuk membiarkan Molly pergi, tetapi ketika dia menyadari bahwa permintaannya sia-sia, dia memutuskan untuk menyerbu Jason dengan tongkat pemukul. Menurut pernyataan Tom yang dia buat kemudian, pukulan pertama tidak membawa hasil yang diharapkan. Menantunya terus mencekik Molly. Tom harus terus memukul dan memukul. Pada satu titik, Jason melepaskan cengkeramannya dari leher Molly untuk mengambil tongkat pemukul dari Tom. Mereka mulai berkelahi, dan Jason mendorong Tom ke lantai menghadap ke bawah. Jason kemudian mengambil alih tongkat pemukulnya. Tom mengatakan bahwa pada saat itu, Molly dengan panik berteriak pada Jason
untuk tidak menyentuh ayahnya. Dia sangat takut suaminya akan memukuli ayahnya sampai mati. Ia kemudian memungut batu bata yang tergeletak di meja samping tempat tidurnya. Molly kemudian berlari ke arah mereka. Kali ini tongkat pemukul kembali berada di tangan Tom, dan dia mulai memukul Jason. Molly membantu ayahnya bersenjatakan batu bata, sehingga mereka bergantian memukuli Jason, hingga mereka menyadari bahwa dia tidak lagi berbahaya, dan kemudian menelepon polisi. Tom menggambarkan kejadian seolah-olah menantu laki-lakinya bertengkar dengan istrinya dan main tangan. Kemudian dia ikut campur dalam konflik, dan sekarang menantu laki-lakinya sangat membutuhkan bantuan, bahkan mungkin sudah tidak bernyawa. Ketika ambulans tiba di tempat kejadian, menjadi jelas bahwa apa yang terjadi di sini pada malam hari itu berbicara tentang peristiwa yang jauh lebih kejam daripada pembelaan diri sederhana. Petugas medis yang pertama mendekati Jason menyadari hal ini ketika dia mengangkat kepalanya. Jari-jarinya menembus tengkorak dan menyentuh otaknya. Lukanya sangat serius. Tom dan Molly berkata bahwa mereka memukuli Jason cukup lama untuk memastikan bahwa dia tidak menimbulkan ancaman. Tetapi faktanya, tengkorak Jason retak dari belakang, yang berarti Jason membelakangi mereka. Di tempat kejadian, dinding dan lantai kamar tidur benar-benar berlumuran darah, yang memberikan gambaran betapa brutalnya serangan pada Jason. Para petugas juga menemukan bahwa darah di batu bata dan di tubuh Jason sudah mulai mengering, dan pria itu sudah dingin saat disentuh. Hal ini menunjukkan kematiannya sudah terjadi agak lama. Untungnya Sarah dan Jack tidur selama itu dan tidak mendengar suara bising. Polisi membawa mereka dari rumah yang sedang kacau itu. Molly dibawa ke mobil patroli di mana dia menunggu sekitar 1 jam sebelum dia dapat diperiksa oleh para medis. Salah satu petugas mengatakan bahwa ketika mereka mendekatinya, Molly menangis keras, tetapi tidak ada air mata yang terlihat. Molly juga sesekali mengusap lehernya, menjelaskan bahwa itu menyakitinya karena Jason mencoba mencekiknya. Namun, selain dari 1 tanda merah kecil di lehernya, Molly tidak mengalami luka lain. Dan begitu pula dengan Tom, meskipun dia mengklaim bahwa dia dan Jason bertarung sengit saat berebut tongkat pemukul. Tom dan Molly dibawa ke kantor polisi untuk memberikan kesaksian resmi dan difoto beberapa kali. Dalam ceritanya, Molly mengklaim bahwa dia dan ayahnya membunuh Jason semata-mata untuk membela diri karena suaminya menyerangnya. Dia berkata Jason mabuk hari itu dan sangat marah ketika dia terbangun di malam hari. Molly tidak dapat mengingat apapun dengan pasti tentang apa yang telah terjadi setelah pukulan batu bata pertama yang dia lakukan. Tetapi dia bersikeras bahwa semua tindakan yang mereka lakukan hanya untuk membela diri. Molly menyatakan bahwa selama bertahun-tahun dia telah dianiaya oleh suaminya, tetapi tetap diam karena dia takut kehilangan hak asuh atas anak-anak. Selama penyelidikan, polisi tidak menemukan bukti bahwa Molly dianiaya secara fisik selama hidupnya bersama dengan Jason. Sedangkan dilihat dari rekaman audio yang dibuat oleh Molly, Jason benar-benar pemarah, tetapi hampir tidak dapat dikatakan bahwa dia menunjukkan kekejaman terhadap istrinya. Kesaksian Tom sama dengan putrinya. Dia juga menyebutkan menantu laki-lakinya mabuk malam itu. Tom juga mengatakan bahwa istri pertama Jason meninggal secara misterius, padahal Max meninggal karena serangan asma, dan hal itu sudah dikonfirmasi oleh dokter. Tracy, saudara perempuan Jason, bersaksi bahwa Jason mengatakan kepadanya akan menceraikan Molly dan kembali ke Irlandia bersama anak-anaknya, dan bahwa Molly mengetahui rencananya itu. Ketika Tracy mengetahui tentang kematian saudara laki-lakinya, dia segera terbang ke Amerika dan bertemu dengan detektif yang menangani kasus ini. Dia berpendapat Molly mungkin tidak sepenuhnya jujur dalam ceritanya, dan para detektif setuju dengan hal itu. Sehari setelah kematian Jason, otopsi dilakukan. Para ahli menetapkan bahwa pria tersebut meninggal karena cedera kepala akibat benda tumpul. Jason mengalami beberapa luka terbuka,
lecet, dan memar di kepala, serta patah tulang tengkorak yang parah. Lukanya yang sangat parah itu menyebabkan pemeriksa medis tidak dapat menentukan dengan pasti berapa kali Jason telah dipukul. Tapi yang jelas, dia menerima setidaknya 12 kali pukulan. Hasil pemeriksaan dari ahli toksikologi juga ternyata mengejutkan. Molly mengklaim bahwa Jason telah minum sepanjang hari, tetapi menurut pemeriksaan, kandungan alkohol dalam darahnya sangat kecil. Seorang pria dewasa dengan berat badan lebih dari 110 kg tidak mungkin mabuk dengan kadar alkohol sekecil itu. Namun yang aneh, ditemukan sisa antidepresan dari tubuhnya. Ternyata obat ini diresepkan untuk Molly beberapa hari sebelum kematian Jason. Kerabat Jason percaya bahwa Molly memberinya obat-obatan. Pada tanggal 3 Agustus ketika otopsi dilakukan, Jack dan Sarah masing-masing dibawa untuk berbicara dengan seorang pekerja sosial, dengan harapan bahwa anak-anak tersebut akan memberikan sedikit pencerahan tentang kondisi rumah tangga Jason dan Molly. Ternyata Jack dan Sarah mengatakan kalau ayah selalu marah-marah bahkan menyakiti ibu. Karena tuduhan Molly terkonfirmasi, tugas penyelidik menjadi jauh lebih rumit. Kini mereka memiliki 2 orang saksi yang mengaku pernah menyaksikan penganiayaan terhadap Molly. Ada satu hal penting lagi yang diketahui dari komunikasi dengan Jack tentang batu bata yang tergeletak di meja samping tempat tidur Molly. Molly membuat pernyataan yang kemudian dikonfirmasi oleh Jack bahwa dia dan anak-anak berencana mengecat batu bata itu dan meletakkannya di luar rumah. Jadi, Molly membawa batu bata itu ke dalam rumah karena hujan mulai turun. Tetapi, kenapa ia harus meletakkan di meja samping tempat tidurnya? Kenapa tidak ditinggalkan di lorong atau tempat lain? Segera setelah kematian Jason, Molly mengajukan dokumen hak asuh dan perwalian Jack dan Sarah. Tetapi pada akhirnya, anak-anak itu diserahkan kepada Tracy dan suaminya, seperti yang ditulis oleh Jason dalam surat wasiatnya. Tom dan Molly kemudian ditangkap pada tanggal 18 Desember 2015. Dewan juri mendakwa ayah dan putri tersebut dengan tuduhan pembunuhan tingkat 2 dan pembunuhan karena kelalaian. Tentu saja mereka mengaku tidak bersalah. Sidang gabungan dijadwalkan pada 17 Juli 2017. Sebelum itu, Molly memberikan wawancara ke saluran TV di mana dia mengkonfirmasi pernyataannya tentang pelecehan Jason dan bahwa dia tidak bersalah atas kematiannya. And when he would get mad, what would he do? He would physically and verbally hurt her mom. Did you see him physically hurt her? Once or twice. What did you see? Punching, hitting, pushing. Would physical abuse become more frequent or more extreme? Everything became more frequent and more extreme, except for the apologies. They became less frequent. With the family, Are you finished with your dinner, hon? I'm talking to you. No. Is this how you treat? This is what you just ignore me? I said I'd like to have dinner with my family. I'm talking to you. I shouldn't have to say it over and over. I shouldn't have to say Molly. Can you guys get out the stuff for pancakes? No, see, here you go again. I'm talking to you and you're still going on talking about something else. Namun saat itu, Jack dan Sarah yang sudah beranjak dewasa telah mencabut pernyataan awal mereka. Mereka mengatakan bahwa ayah mereka bukanlah orang yang melakukan kekerasan dan bahwa mereka terpaksa berbohong. Situasi menjadi rumit lagi. Kedua belah pihak mengajukan bukti forensik di pengadilan, termasuk foto-foto dari TKP, kesaksian dari petugas penyelamat pertama, serta data autopsi untuk membuktikan bahwa Jason dibunuh secara brutal. Penuntut membawa seorang spesialis analis noda darah untuk bersaksi, yang menyatakan bahwa lintasan percikan darah tidak sesuai dengan pernyataan upaya pembelaan diri. Serangan dimulai dengan Tom dan Molly memukul Jason ketika dia bangun. Ahli mengklaim bahwa Jason tidak berdaya dan berbaring terlungkup, dan dia berulang kali diserang. Pembela mencoba semaksimal mungkin untuk menyangkal kesaksian ahli, namun upaya ini tidak berhasil. Penuntut juga menunjukkan adanya polis asuransi jiwa Jason sebesar $600.000
dan fakta bahwa dia tidak mengizinkan Molly untuk secara resmi mengadopsi anak-anak itu adalah motif yang kuat untuk melakukan kejahatan. Pembela menggambarkan Jason sebagai pria yang mengerikan, seorang suami yang kasar, dan mengingatkan bahwa Molly ingin secara resmi mengadopsi anak-anak. Mereka juga merujuk pada kesaksian Tom dengan harapan juri akan melihat orang jujur dalam diri mantan agen FBI. Persidangan berlangsung hingga 9 Agustus 2017 dan kemudian setelah 3 jam pertimbangan, juri mengembalikan putusan bersalah dan masing-masing terdakwa dijatuhi hukuman 20 dan 25 tahun penjara. Seminggu kemudian, Tom dan Molly mengajukan banding. Pada tanggal 1 Desember 2017, banding terdakwa ditolak. Tapi kemudian mereka mengajukan banding ke Mahkamah Agung Carolina Utara. Dan pada awal tahun 2021, mereka berhasil. Tom dan Molly dibebaskan dengan jaminan $200.000 dan keluar dari penjara Davidson County. Sidang ulang kasus mereka seharusnya dilaksanakan pada bulan Juni 2023, tetapi ditunda ke 6 November 2023. Jelas ini akan menjadi sidang yang cukup terkenal. Sementara itu, Jack dan Sarah, mereka berusia 10 dan 8 tahun ketika ayah mereka meninggal, dan sekarang mereka sudah menjadi anak muda yang dewasa. Bibi Tracy dan Paman David mengadopsi mereka dan memindahkan mereka kembali ke Irlandia. Sarah dengan bantuan Bibi Tracy telah menulis dan menerbitkan serangkaian buku anak-anak yang dirancang untuk membantu anak-anak mengatasi kesepian setelah kehilangan orang yang dicintai. Sedangkan Jack menjadi penyanyi, penulis lagu, dan seorang pemain rugby yang handal. Keduanya, kakak beradik itu tidak berhenti memperjuangkan keadilan dalam kasus ayah mereka, dan tentunya akan bertindak sebagai saksi kunci untuk penuntutan pada persidangan mendatang. Akan sangat menarik untuk menyaksikan apa yang terjadi dan mencari tahu bagaimana akhir dari cerita ini. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.